Pada Senin 2 Juni 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, teguhkan kembali komitmen bersama ideologi Pancasila. Kegiatan pembukaan pelatihan di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang hadir di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang yang dilaksanakan secara daring. Sebanyak 6 orang CPNS di Balai Diklat Keagamaan Palembang secara resmi menerima surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan dan keagamaan. Saya Nadia Masri yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Berita pertama, pada Senin 2 Juni 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Hari ini, Hari Lahir Pancasila. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala BDK Palembang Syaifuddin menyampaikan amanat berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Ia menyampaikan momen Hari Lahir Pancasila untuk meneguhkan kembali komitmen bersama terhadap ideologi bangsa. Dan ia menambahkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dokumen historis atau teks normatif, tapi merupakan jiwa bangsa dan pedoman hidup bersama. Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan semangat yang tadi disampaikan melalui draft sambutan dari pusat bahwa kita semuanya harus menjadikan Pancasila ini sebagai pegangan, sebagai arah kita untuk mempersatukan, memperkokoh bangsa. Memotivasi dengan sumber daya manusia yang ada di Balai Diklat Keagamaan Palembang ini, momentum Hari Lahir Pancasila ini menambah spirit semangat kami untuk semakin menguatkan untuk mengisi apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini. Selamat Harlah Pancasilaku, jayalah Indonesiaku. Kegiatan pelatihan di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang hadir di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang yang dilaksanakan secara daring. Upacara pembukaan pelatihan di wilayah kerja pendidikan. Adapun pelatihan yang dibuka meliputi PDWK Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Angkatan 1 dan PDWK Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Angkatan 2 di Kabupaten Bangka. PDWK Pembelajaran berdiferensi pada kurikulum Merdeka Angkatan 3 dan PDWK Manajemen Zakat Angkatan 3 di Kota Pangkal Pinang pada Senin 2 Juni 2025. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BDK Palembang Syaifuddin yang mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sebagai bagian besar dari peningkatan kompetensi aparatur Kementerian Agama. Manajemen proses zakat itu bagaimana cara menghimpunnya? Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian overview oleh Kasubag Tata Usaha BDK Palembang, Mukmin. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Sebanyak 6 orang CPNS di Balai Diklat Keagamaan Palembang secara resmi menerima surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Republik Indonesia Wawan Junaidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa total sebanyak 17.221 formasi CPNS tahun 2024 telah ditetapkan untuk disegerakan kepada para peserta yang lulus seleksi. Prosesi penyerahan SK CPNS dilakukan secara simbolis oleh PLH Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Suyitno, yang didampingi oleh para pimpinan pada Kamis 5 Juni 2025 secara daring. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian SK CPNS secara simbolis kepada 6 orang peserta oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Syaifuddin. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan arahan berupa pembinaan dan bimbingan secara langsung kepada para CPNS. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat ganjaran amal pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mas Muni Mahatma, menyampaikan materi moderasi beragama dan pembangunan nasional pada Selasa 3 Juni 2025.
Dalam paparannya, Mas Muni menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep keagamaan, tapi juga menjadi nilai universal yang sangat relevan dalam konteks pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa pembangunan nasional yang ideal tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan infrastruktur, tapi harus berlandaskan nilai-nilai humanisme universal dan kesadaran spiritualitas kebangsaan. Nah, ini yang akan menurut saya di dalam pelatihan-pelatihan semacam ini, satu orang itu nanti harus bisa dijadikan atau bahkan dijadikan percontohan atau dijadikan semacam simbol-simbol atau apa namanya pilar-pilar pasukan-pasukan yang betul-betul dia menjadi semacam speaker daripada moderasi beragama. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Syaipuddin memberikan arahan sekaligus pembinaan kepada para calon pegawai negeri sipil yang baru saja dilantik. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan BDK Palembang pada Kamis 5 Juni 2025. Acara pembinaan tersebut dipandu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin, serta dihadiri oleh para ketua tim yang bertugas di lingkungan BDK Palembang. Dalam sambutannya, Syaipuddin menekankan pentingnya memadukan ilmu pengetahuan dengan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja. Tanamkan itu semua, bahwa ada attitude, sikap, tata krama itu di atas ilmu. Tidak ada gunanya ilmunya tinggi selangit ketika adabnya nggak ada, itu nggak ada nilai. Tapi orang itu akan dinilai ketika punya adab yang bagus, ilmu bisa belajar. Ia berharap para CPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menunjukkan kinerja yang optimal. Demikian kabar ALTV sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar ALTV sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube ALTV Balitbang. Saya Nadia Masri beserta kru ALTV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. ALTV, TV-nya Balitbang.